perkenalkan saya Murni Aisyah Beningsih, apoteker di rumah sakit ini. Ya. Maaf, ini dengan ibu siapa? Saya dengan Ibu Rafidah. Baik bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin menanyakan obat ini dan cara penggunanya Bu. Oh ya, baik bu. Ibu tadi berobat dengan dokter siapa ya bu ya? Saya tadi berobat dengan dokter Mawar. Baik bu, apakah ibu berkenan jika saya menjelaskan terkait penggunaan obat tersebut? Kurang lebih waktunya 10 menit. Ya, silakan boleh. Ditunggu dulu sebentar ya bu ya, duduk dulu aja, nanti dipanggil lagi di ruang counseling. Ya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Iya, Rafida, silakan ke ruang konseling ya bu. baik Bu. Silakan duduk bu. Ya, baik. Terima kasih. Baik bu, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada ibu. Yang pertama, apakah dokter sudah menjelaskan kepada ibu mengenai pemilihan obat yang dokter berikan kepada ibu? Ya, dokter sudah bilang bahwasanya saya harus mengikuti anjuran cara penggunaan ini. Tetapi saya belum mengerti cara penggunaannya. Oh baik bu, sebelumnya apakah dokter telah menjelaskan alasan kenapa dokter memilihkan kedua macam obat ini untuk ibu? Alasannya karena saya mengalami migrain dan diabetes. Migrain sama diabetes ya bu ya? Iya. Tadi ibu berobatnya ke dokter Mawar ya bu ya? Iya. Baik bu, selanjutnya apakah yang dokter sampaikan kepada ibu terkait harapan ibu setelah ibu mengkonsumsi kedua obat ini? Dokter bilang semoga keluhan saya dan gula darah saya kembali normal. Baik bu, selanjutnya ada lagi yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah ibu memiliki riwayat alergi obat? Tidak ada Bu. Tidak ada ya bu ya? Apakah ada keluarga ibu yang memiliki riwayat diabetes mellitus juga? Tidak ada Bu. Baik bu, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait obat ini ya bu ya. Nanti saya akan jelaskan di sini mengenai cara penggunaan obatnya, cara pakainya, aturan minumnya, sama efek samping dan penyimpanan obatnya ya bu ya. Baik bu, di sini ada dua macam obat ya bu ya yang dokter resepkan kepada ibu. Yang pertama itu ada obat minum yang ini, yang kedua ada obat insulin ya bu ya. Jadi ada dua macam ya. Jadi obat nyeri kepala saya yang mana ya Bu ya? Untuk obat nyeri kepalanya dokter merasakan ini ya bu ya, ibuprofen. Nanti diminumnya 3 kali sehari sesudah makan ya bu ya. Nanti untuk penyimpanan obatnya bisa disimpan di suhu ruangan, suhu seperti ini bisa. Untuk efek samping dari obat ini mual sama muntah. Jadi ibu diminumnya harus sesudah makan ya. Oh iya Bu. Oh jadi ini obat untuk diabetes saya ya Bu ya? Iya bu. Ini memang obat insulinoprapid digunakan untuk pengobatan diabetes. Memang untuk obat diabetes tipe 2 itu yaitu lebih baik cara kerja cepatnya yaitu digunakan obat insulin. Apakah ibu sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan? Ya sudah Bu. Baik bu, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan obat insulin ini ya bu ya. Ya. Tolong diperhatikan ya bu ya. Jadi untuk obat insulin ini penyimpanan yang pertama itu awalnya dari suhu kulkas yaitu 2-8 derajat Celcius. Setelah dikeluarkan dari suhu kulkas, didiamkan dulu ya bu ya di suhu ruangan selama 60-90 menit. Setelah itu kita gulungkan insulin ini di kedua telapak tangan sebanyak 10 kali ya bu ya. Seperti ini caranya. Setelah digulungkan sebanyak 10 kali, insulinnya ini dikocok ya bu ya, atas bawah seperti ini sebanyak 10 kali juga, sama kegunaannya supaya dosisnya itu netral ya bu ya. Setelah itu kita buka tutup insulinnya seperti ini ya bu ya, ini tutupnya. Kemudian ini untuk needle insulinnya atau bisa disebut juga jarum insulin ya bu ya. Jarumnya seperti ini ya bu. Ini kita buka ya bu ya. Ini tadi masih kesegel ya bu ya. Kita buka dulu. Ini kan ada jarumnya ya bu ya. Bu lihat. Kemudian kita pasang jarumnya ini ke dalam ujungnya sampai bunyi klok ya bu ya. Ya. Nanti setelah bunyi klok kita lihat dulu apakah ada gelembung di sini di obatnya ya bu ya. Di sini bisa dilihat. Ya, bisa. Kalau misalkan ada gelembungnya kita kocok lagi atas sampai bawah
supaya gelembungnya itu tidak ada. Kalau udah nggak ada gelembungnya, kita sesuaikan dosisnya ya Bu ya. Dilihat dari sini di ujung ini ada parameter untuk pengukurannya ya Bu ya. Nanti kita coba dulu dosisnya, misalkan 2, diputar ya Bu ya sampai ke angka 2. Nah, di sini kan dokter merasakannya untuk ibu 3 kali sehari 8 unit. Berarti nanti untuk pengaturan dosisnya diputar ya Bu ya sampai ke angka 8 seperti ini ya. Kemudian untuk penutup jarumnya ini dibuka ya Bu, seperti ini. Setelah dibuka, ini jarumnya kan sudah ada di sini ya Bu ya. Nah, seperti ini jarumnya yang udah ada cairannya ya Bu ya. Kemudian ditekan oleh jari telunjuk kita di arah sini, terus disuntikan pada bagian lengan ya Bu ya, di lengan sini. Nanti ada spasi kurang lebih 3 jari ya Bu ya. Disuntikannya searah tegak lurus 90 derajat ya Bu ya. Dengan ujung jempol ibu jarinya itu menempel di sini, terus ditekan sampai angka yang tadi angka 8 memutar kembali ke angka 0 ya Bu ya. Sampai memutar kembali ke angka 0, ditekan sampai 10 detik. Kemudian setelah digunakan, ditutup kembali jarumnya seperti ini. Ini penutupnya juga ya Bu ya. Setelah itu dilepas ya Bu ya untuk jarumnya. Terus untuk penyimpanan jarumnya nanti bisa disimpan lagi ya Bu ya ke tempat etikat ini, dan ditutup insulinnya ya Bu ya. Apakah Ibu sudah paham cara penggunaan insulin yang saya sampaikan? Sudah Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Oh iya Bu, ini kapan ya saya waktu pakainya? Untuk waktu pakainya, di sini kan ada dosisnya ya Bu ya. 3 kali sehari 8 unit. Jadi Ibu untuk memakainya per 8 jam ya Bu ya. Misalkan Ibu memakai jam 6 pagi, nanti Ibu pakai lagi jam 2 siang. Selanjutnya Ibu pakai lagi jam 10 malam. Untuk pemakaiannya nanti sebelum makan sama sebelum tidur malam ya Bu ya, digunakannya ya. Jadi sehari 3 kali ya Bu ya. Lalu ini apa jarum bisa dipakai lagi Dok Bu? Untuk jarumnya ini bisa dipakai lagi ya Bu ya. Nanti disimpan aja di suhu seperti ini di tempat yang baik. Kalau misalkan untuk jarumnya sudah tumpul, nanti Ibu bisa beli lagi di apotek ya Bu ya. Jadi hanya yang dibeli untuk jarumnya aja. Kalau untuk insulinnya masih bisa digunakan ya Bu ya. Oh iya Bu ya. Oh iya Bu ya, ini simpannya di mana ya Bu ya? Kalau untuk insulin itu sebaiknya disimpannya kan di suhu kulkas, tapi bukan di bagian freezer ya Bu ya. Jadi di bawahnya freezer atau di bagian samping kulkas, di suhu 2-8 derajat Celcius. Tapi kalau udah dipakai, sebaiknya disimpannya di suhu ruangan aja, dan itu bertahannya sekitar 6 minggu. Nanti sebelum dipakai insulinnya, Ibu pakai alkohol swab dulu ya. Jadi untuk daerah yang ingin disuntikan itu ada di bagian lengan, bisa di bagian perut, ataupun di bagian paha. Jadi nanti di paha bisa di bagian atas atau di samping. Nanti diolesin dulu pakai alkohol swab ini ya Bu ya, supaya nanti hasilnya maksimal. Oh iya Bu. Oh iya Bu. Ini efek sampingnya apa ya Bu ya? Untuk penggunaan insulin sendiri nanti ada efek sampingnya, yaitu ada rasa mual, gelisah, sulit berkonsentrasi, terus nanti ada keringat dingin juga ya Bu ya. Ada lagi yang Ibu tanyakan? Sudah Bu. Lalu sebaiknya mulai dari sekarang Ibu harus memperhatikan pola hidup ya Bu ya. Mulai dari makan makanan yang berserat, kemudian Ibu juga harus mengurangi konsumsi gula ya Bu ya, walaupun tidak ada riwayat keluarga. Kemudian Ibu juga harus sering olahraga ya Bu ya, secara rutin, yang ringan-ringan saja. Terus Ibu juga melakukan istirahat yang cukup ya Bu ya. Apakah Ibu sudah paham mengenai apa yang sudah saya jelaskan? Baik Bu, saya mengerti apa yang Ibu jelaskan. Baik Bu, apakah Ibu dapat mengulangi kembali apa yang tadi saya sampaikan? Baik Bu, ini obat untuk migrain Ya. yang diminum 3 kali sehari sesudah makan, dan efek sampingnya mual dan muntah, Ya. dan disimpan di suhu ruangan. Ya, Lalu benar Bu. obat yang ini didiamkan terlebih dahulu selama 1 jam sampai 1,5 jam. Kemudian gesek-gesek
insulin ini sebanyak 10 kali, lalu dan kocok-kocok sebanyak 10 kali. Kemudian buka tutupnya dan pasang jarumnya sampai bunyi klik. Lalu dipastikan tidak ada gembung lagi. Terus atur dosisnya sampai ke angka 8. Ya, Bu. Lalu suntik ke lengan searah tegak lurus atau 90 derajat selama 10 detik. Terus kemudian penyimpanannya cara gunanya sebelum makan dan sebelum tidur. Iya, benar, Bu. Benar sekali tadi yang Ibu sudah sampaikan. Baiklah, saya rasa Ibu sudah paham betul apa yang tadi saya sampaikan. Ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Sudah, Bu. Oh ya, Bu, ini ada leaflet terkait diabetes mellitus. Nanti Ibu bisa baca-baca di rumah, bisa dibawa pulang ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau begitu ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Sudah. Sudah paham ya, Bu ya. Kalau begitu saya akhiri konseling pada hari ini ya, Bu ya. Harapannya semoga dengan konseling ini bisa membantu Ibu untuk patuh terhadap minum obat dan paham sekali cara penggunaan dari insulin ini ya, Bu ya. Semoga dengan penggunaan obat ini kadar gula Ibu kembali normal lagi dan Ibu bisa cepat sembuh ya, Bu ya. Saya minta tolong nanti Ibu tanda tangan di sini ya, Bu ya, buat dokumentasi sebagai konseling kita hari ini. Ya, di sebelah sini ya, Bu ya, tanda tangannya ya. Terima kasih ya, Bu ya. Ya, Bu, sama-sama. Terima kasih.